Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa Ajarin Channel yang senantiasa semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait operasi bilangan bulat yang akan muncul di dalam tes UTBK mata ujian TPS kuantitatif. Berikut soal-soalnya pada kesempatan kali ini. Oke, pastikan teman-teman semuanya mempause video ini sebelum menyaksikan pembahasannya untuk teman-teman bisa kerjakan secara mandiri. Selamat belajar! Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 1. Operasi hitung bilangan bulat di atas yang bernilai benar ada berapa? Oke, teman-teman semuanya, soal ini sebenarnya simpel, tapi banyak di antara kita yang kadang terjebak ya, atau masih bingung untuk menghitung soal-soal yang seperti ini, apalagi ini operasi bilangannya bercampur antara perkalian, pembagian, mana yang lebih dulu dan bagaimana cara mengerjakannya. Maka teman-teman harus tahu dulu aturan mainnya. Aturan dalam operasi bilangan bulat, aturan operasi bilangan bulat yang teman-teman harus catat adalah: pertama, teman-teman pastikan operasi itu dimulai dari yang tanda kurung. Yang di dalam kurung dulu ya, yang di dalam kurung. Terus kemudian prioritas selanjutnya adalah baru ke pangkat atau eksponen. Prioritas selanjutnya adalah baru yang ketiga adalah kali atau bagi. Dan prioritas yang keempat terakhir adalah jumlah atau kurang, penjumlahan atau pengurangan ya. Dan ini dimulai dari kiri ke kanan. Jadi cara menghitungnya seperti itu teman-teman ya, jadi tidak acak-acakan. Nah, contohnya yang pertama ini kita cek ya, apakah ini benar atau enggak. 12 dibagi 1 ditambah 3 dikurangi 9 kali 6. Nah, teman-teman kerjakan dari kiri ke kanan dan diprioritaskan ini dulu. Pertama adalah yang di dalam kurung dulu. Oke, berarti 12 dibagi 1 tambah 3 dikerjakan dulu. 4 dikurang 9 dikali 6. Oke, kemudian teman-teman dari kiri ke kanan prioritaskan yang selanjutnya. Pangkat tidak ada, habis itu kali bagi. Nah, ini pembagian, ini ada perkalian. Maka ini diprioritaskan dulu. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Dikurangi 9 dikali 6. Jadi 3 ini diperoleh dari 12 dibagi 4. Dikerjakan dulu. Nah, kemudian ini ada 3 dikurangi 9 kali 6. Maka perkalian harus diprioritaskan. Jadi ini adalah 3 dikurangi 9 kali 6 itu dikerjakan lebih dulu. Bukan 3 kurangi 9 dulu, tapi 9 kali 6 dulu. Karena ini prioritas dulu. 9 kali 6 adalah 54. Berarti 3 dikurangi 54 sama dengan negatif 51. Jadi jawaban yang pertama adalah benar. Oke, pernyataan yang kedua. Caranya sama. Berarti ini 36 ditambah 10 dikali 0,5 dikurangi 18 dibagi 6 sama dengan, ya kita kerjakan dulu, ini ada penjumlahan, ada perkalian, maka diprioritaskan perkalian ya teman-teman. 36 ditambah 10 dikali setengah. 10 dikali setengah itu 5 dikurangi 18 dibagi 6. Nah, perhatikan di sini ada penjumlahan, pengurangan dan pembagian. Pembagian diprioritaskan lebih dulu. Jadi 36 ditambah 5 dikurangi 18 dibagi 6. Berapa? 3 ya.
Oke, berarti ini sekarang dari kiri ke kanan penjumlahan pengurangan. Langsung saja 36 tambah 5 itu adalah 41, dikurangi 3 adalah 38. Jadi jawaban atau pernyataan yang kedua juga benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. 9 dikali 8 ditambah 4 dikurangi 2 dibagi 4 kurang 2 sama dengan, nah prioritaskan perkalian dan yang di dalam kurung dulu ya. Oke, berarti ini kita tulis dulu 9 kali 8 ditambah 4 dikurangi 2 dibagi 4 kurang 2, 2. Oke, teman-teman. 9 kali 8 perkalian, ini ada pembagian, ada penjumlahan, prioritaskan perkalian dan pembagian dulu. 9 kali 8 itu adalah 72 ditambah 4 ini dikurangi 2 dibagi 2 ya, atau negatif 2 dibagi 2 negatif 1 ya, dikurang 1 sama saja ya. Berarti sekarang 72 ditambah 4 itu adalah 76 dikurang 1 sama dengan 75. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Sekarang kita cek pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat ada 9 dikali 7 dikurangi 2 dikali 6 dibagi 8 sama dengan berapa ini? Yang di dalam kurung kita dahulukan. Berarti 9 dikali 7 dikurangi ini 12 dibagi 8 sama dengan maaf, ini penjumlahan ya, bukan perkalian. Berarti ini penjumlahan 6 ditambah 2 tambah 6 adalah 8. Berarti 9 kali 7 kita kalikan berarti 63 dikurangi 8 bagi 8 1. Jadi sama dengan 62. Jadi pernyataan yang keempat juga benar. Operasi hitung bilang di atas yang bernilai benar ada berapa ini? Ada 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 2, operasi bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini. Maka nilai ini adalah berapa? Nah, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini 2, kemudian tanda seperti ini, itu sama dengan, jadi ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Berarti 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 ditambah, nah perkalian didahulukan. 4 kali 2 8 ditambah 16. Kemudian ini adalah 12 ditambah 16 jadi adalah 28. Sekarang jadi bentuknya adalah 3 28 sama dengan, berarti ini 3 kuadrat ditambah 28 dikali 3 ya, dikali 3 ditambah 28 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung 28 dikali 3 itu adalah 4, 2, 6, 8 ya. Berarti ini 84, ini 9 ditambah 84 ditambah 28 kuadrat. 28 kita kali dengan 28. 8 kali 8 itu adalah 64. 8 kali 2 16 tambah 6 22. Kemudian ini adalah 16 simpan 1. 4 tambah 1 5, berarti ini adalah 487. Berarti ini 784. 9 tambah 84 itu adalah 93 ditambah 784. Kita tambahkan 784 dengan 93. Ini 7, 17, 18. Berarti nilainya adalah 877. Jadi jawabannya adalah yang D. Simpel ya teman-teman.
Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 3. Untuk semua bilangan bulat X dan Y, operasi bilangan tagar didefinisikan seperti ini. Oke, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, kita harus selalu ingat sifat aljabar perkalian dua bilangan sekawan ini ya. Jadi kalau saya punya X ditambah Y dikali dengan X min Y, ini sering banget dipakai sifat ini. Jadi kalau bisa teman-teman ingat betul, itu hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Ya. Ini diingat-ingat betul sifat ini ya. Begitu juga ini ya. Jadi kalau saya punya Y min X dikali dengan Y plus X, ini kan sekawan ya. Yang satu positif negatif, ini positif positif, maka ini jadinya Y kuadrat min X kuadrat. Oke, jadi bentuk ini bisa saya ubah jadi seperti ini nanti. X tagar Y sama dengan yang ini jadi ini, X kuadrat min Y kuadrat, ditambah ini adalah Y kuadrat min X kuadrat ditambah XY, sehingga kalau saya punya akar 12 tagar akar 3 itu sama dengan akar 12 dikuadratin ya, itu bagian ini dikurangi akar 3 dikuadratin ditambah akar 3 dikuadratin dikurangi akar 12 dikuadratin ditambah akar 12 dikali akar 3. Yang ini adalah 12 dikurangi 3 ditambah 3 dikurangi 12. Ya, akar kalau dikuadratin kan hilang akarnya ya. Ditambah ini akar 36 ya. Kalau akar 12 kali akar 3 itu akarnya 12 kali 3 nanti di akar, yaitu akar 36 ya. 12 dikurangi 3 itu adalah 9, ditambah 3 kurangi 12 adalah negatif 9, ditambah 6. Jadi ini nanti habis, 9 dikurangi 9 habis, tinggallah 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 4. Operasi segitiga didefinisikan untuk semua bilangan XY bukan 0 dengan bentuk definisinya seperti ini ya teman-teman sekalian. Jika A lebih besar 1, maka 1 segitiga 1 segitiga A. Oke teman-teman, kerjakan yang di dalam kurung lebih dahulu. Sehingga saya punya 1 segitiga A itu berarti X-nya itu sebagai 1. Kemudian Y-nya adalah A, berarti 1 segitiga A itu sama dengan X-nya sebagai 1 ditambah X-nya ini adalah 1 per A. Oke, kalau menjumlahkan dengan pecahan maka teman-teman harus satukan dengan menyamakan penyebutnya. 1 ini bisa saya ubah menjadi A per A ditambah 1 per A, sehingga ini bisa digabung menjadi A plus 1 per A. Oke ya teman-teman. Jadi sekarang saya punya step keduanya, 1 segitiga dari ini A plus 1 per A. Nah ini menjadi X-nya, ini menjadi Y-nya, sehingga ini 1 ditambah 1 per yang ini A plus 1 per A. Nah ingat teman-teman, kalau 1 dibagi dengan bilangan pecahan maka pasti ini akan berbalik nih ya. Misalnya 1 dibagi 1 per 2 alias nanti jadi 2, atau ini dibalik ya, A plus 1 per A ini nanti jadi A per A plus 1, sehingga ini menjadi 1 ditambah A per A plus 1. Sama dengan kaidah tadi, samakan penyebutnya ya teman-teman. 1 ini saya ubah, karena penyebutnya adalah A plus 1, maka 1 saya ubah menjadi A plus 1 per A plus 1. Nah ini kan kalau sama dibagi maka nilainya 1 kan, ditambah A per A plus 1. Nah A kemudian kalau sudah seperti ini bisa bergabung ya, A plus 1 yang bawahnya, nah yang atasnya adalah A ditambah A itu adalah 2A ditambah 1 per A plus 1, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang E.
Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 5. Jika operasi add didefinisikan seperti ini, untuk semua bilangan positif P dan Q, maka ini jadi gimana ya? Oke, teman-teman, pastikan selalu kerjakan yang di dalam kurung seperti ini dulu ya. Jadi 5 add 45, langsung kita masukkan saja ke dalam, berarti 5 add 45, ini sebagai P, ini sebagai Q, maka sama dengan akar dari 5 kali 45. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, bisa hitung secara manual, atau kita bisa dengan cara yang lebih tricky ya teman-teman. 45 itu bisa saya ubah jadi 5 dikali 9 ya, sehingga ini saya punya akar 5 kali 5 atau 5 kuadrat. 9 itu kan 3 kuadrat. Kalau kuadrat kita akar, itu sama saja hilang akar kuadratnya, sehingga tinggal 5 dikali 3, yaitu adalah 15. Oke, kemudian dengan cara yang sama, berarti ini 15 ini sebelah kiri ya. 15 add 60. Perhatikan kanan kirinya ya. Berarti ini adalah 15 dikali 60. Nah, dengan cara yang sama, dengan tricky, bisa lebih cepat. 15 dikali 60 itu adalah 15 dikali 4. Oke. Sehingga saya punya akar 15 kuadrat, 4 itu adalah 2 kuadrat. Sehingga akar kuadratnya nanti ketika diakarkan jadi hilang. 15 dikali 2 sama dengan 30. Inilah jawaban akhirnya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kerjakan sebelum kamu lihat pembahasannya ya. Pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah soal tentang namanya soal model kecukupan data. Cara menyelesaikannya teman-teman akan kakak jelaskan secara lengkap di link yang terpisah yang teman-teman bisa lihat di atas, atau bisa teman-teman akses di kolom deskripsi. Teman-teman akan mendapatkan cara atau trik tercepat atau trik termudah untuk menyelesaikan soal-soal kecukupan data. Oke, kembali ke soal nomor 6. Jika A lebih besar dari B, apakah A ditambah bilangan bulat? Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sifatnya terbuka. Kenapa terbuka? Karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, suatu pernyataan untuk pertanyaan yang sifatnya terbuka seperti ini, menguji apakah pernyataan satu ini sifatnya cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus bisa dipastikan bahwa jawabannya hanya satu saja. Ya, sekali lagi, kalau jawabannya ya saja atau tidak saja, maka itu cukup. Tapi kalau jawabannya bisa ya, bisa tidak, berarti informasi ini itu tidak cukup untuk menjawab pernyataan terbuka ini. Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita cek pernyataan nomor 1. Perhatikan syaratnya, A lebih besar dari B. Jika A dikurangi B adalah bilangan bulat. A min B itu adalah bilangan bulat. Di sini, teman-teman harus jeli, jangan terpaku bahwa A dan B harus bilangan bulat, karena tidak ada informasi apapun di sini. Oke, berarti A dan B bisa saja bisa bulat, bisa tidak ya. Nah, dua bilangan itu kalau diselisihkan akan menghasilkan bilangan bulat. Belum tentu semuanya harus bilangan bulat. Kalau bulat ditambah atau dikurangi bilangan bulat, pasti bilangan bulat hasilnya. Tapi bilangan yang tidak bulat, kalau kita kurangi atau ditambahkan dengan bilangan yang tidak bulat yang lain, itu bisa bulat, bisa juga tidak bulat hasilnya. Contoh, misalnya saya punya, jadi kalau menyelesaikan soal ini kita ambil case saja ya. Misal A-nya itu adalah 3 ya, B-nya 2. Kalau kita perhatikan, A-nya lebih besar dari B, memenuhi syarat ini. Berarti A dikurangi B sama dengan 3 kurang 2, 1. Dan ini A kurangi B adalah bilangan bulat, memenuhi untuk pernyataan 1. Sekarang kalau kita cek, A ditambah B adalah 3 ditambah 1, hasilnya 4. 4 adalah bilangan bulat. Jadi jawabannya apakah A tambah B bilangan bulat? Iya. Jawabannya adalah 4, berarti jawabannya adalah iya.
ya bilangan bulat gitu. Oke, sekarang kita coba kalau misalnya A dan B-nya tidak bilangan bulat. Contoh, A-nya sama dengan misalnya adalah 1,8 gitu ya teman-teman. Terus B-nya adalah 0,8 ya. Sehingga kalau kita selisihkan itu hasilnya bilangan bulat. Kita perhatikan di sini A kurang B adalah 1,8 dikurangi 0,8 ya kan? Jadinya 1. 1 kan bilangan bulat. Nah, tapi apakah A tambah B bilangan bulat? Ternyata dia 1,8 ditambah 0,8 adalah 2,6. Dan 2,6 itu bukan bilangan bulat. Jadi jawabannya begini, apakah A tambah B bilangan bulat? Tidak, gitu. Nah, karena ada dua jawaban dalam satu pernyataan, bisa ya, bisa tidak, berarti informasi ini tidak cukup. Kalau pernyataan satu tidak cukup, triknya adalah nanti pasti kemungkinan jawabannya kalau enggak B, C, E ya. Kalau enggak B, C, E. B itu pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 cukup. Jadi nanti kalau pernyataan 2 cukup, jawabannya B. Kalau tidak cukup, teman-teman combine-kan. Kalau pernyataan 2 tidak cukup ternyata berarti harus dikombinkan. Kalau cukup, setelah dikombinkan cukup, maka jawabannya yang C. Tapi kalau dikombinkan tetap tidak cukup, maka jawabannya E. Maka triknya adalah A, D, B, C, E ya. Jadi kalau satu cukup, jawabannya kalau nggak A ya D. Tapi kalau satu tidak cukup, jawabannya kalau nggak B, C, E. Oke, ingat-ingat trik itu. Oke, kita uji pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, A ditambah 2B sama dengan bilangan bulat. Sama dengan cara tadi, berarti kita misalkan adalah dengan permisalan yang sama, misalnya A-nya 3, B-nya 2, ya kan? Berarti ini adalah 3 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. 7 bilangan bulat, ya kan? Memenuhi syarat ini. Terus kita cek bahwa A tambah B-nya adalah 3 ditambah 2 itu 5 ya. Oh ini sorry ya, harusnya 5 ya. Tapi sama saja karena ini juga bilangan bulat. Oke. Jadi ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, ini sama ya, ini jawabannya berarti iya. Ya. Nah, sekarang coba cari ada nggak bilangan yang bulat yang kalau kita masukkan ke pernyataan 2 hasilnya bilangan bulat tapi menghasilkan jawaban tidak seperti ini. Ada nggak? Gitu. Kita ambil contoh, misalnya A-nya ini adalah sama ya, 1,8 misalnya. Nah, B-nya adalah biar bulat misalnya B-nya itu saya buat jadi harusnya supaya kedua itu 0,2 ya. Tapi karena di sini dikali 2 jadi saya bagi 2 nih. Jadi 0,1 B-nya supaya nanti hasilnya bulat. Sehingga nanti A ditambah 2B nanti hasilnya adalah 1,8 ditambah 2 kali 0,1. Di sini masih memenuhi ya, A-nya lebih besar daripada B-nya. Sehingga saya ketemu 2 ya. 2 itu adalah bilangan bulat. Jadi memenuhi syarat ini. Tapi kalau kita cek A ditambah B-nya berapa nih? 1,8 ditambah 0,1. Jadilah 1,9. Oh ternyata tidak bulat. Jadi jawabannya tidak. Nah, kalau kita cek dia bisa ya, bisa tidak juga untuk pernyataan kedua ini. Jadi pernyataan kedua juga tidak cukup. Nah, kalau ini tidak cukup, maka jawaban opsi B itu hilang. Tinggal kemungkinannya kalau nggak opsi C, ya opsi E. Langkah selanjutnya adalah kita gabungkan kedua opsi tadi, apakah memenuhi atau masih cukup atau enggak. Kalau ternyata tidak cukup juga setelah kita gabungkan, jawabannya E. Tapi kalau cukup, kita jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dua pernyataan ini ya? Oke.
Untuk mempermudah analisisnya, saya misalkan seperti ini. A dikurangi B itu sama dengan misalnya M. Kemudian A ditambah 2B itu sama dengan N. Oke, kalau ini saya eliminasi, kita kurangi, ini jadinya ini saya balik aja ya, ini atas ini bawah, jadi nanti A plus 2B sama dengan N dikurangi A min B sama dengan M, jadilah nanti 2B dikurangi negatif B jadi 3B sama dengan, tapi ini dibalik nanti, N dikurangi M, jadi B nya sama dengan N min M per 3, artinya B itu nanti suatu bilangan yang bisa dibagi 3. Nah, sekarang kalau misalnya dengan cara yang sama, saya punya, ini saya kali 2 nih ya. Jadilah 2A min 2B sama dengan 2M. Kemudian di sini ada A ditambah 2B sama dengan N. Maka ini kalau saya tambahkan, ini nanti akan habis. Tinggal ini 3A sama dengan 2M ditambah N. Berarti A-nya sama dengan 2M ditambah N dibagi 3. Nah, ini adalah A sama B-nya ya. Nah, kalau misalnya nanti saya jumlahkan, berarti A tambah B sama dengan nanti 2M tambah N per 3 ditambah dengan N min M per 3. Jadinya nanti N tambah N 2N, 2M dikurangi M jadilah M. Berarti M ditambah 2N per 3. Nah, sekarang baru kita uji nih ya teman-teman. Coba misal, kalau saya ambil contoh misalnya cari bilangan M-nya katakanlah, jadi kita mengujinya di sini. Kalau M-nya ini saya ambil 2, ya, jadi nanti 2 kali 2, 4. Supaya bisa dibagi 3, berarti ini saya tambah 5 misalnya ya. Berarti N-nya 5. Ya. Sehingga nanti dari sini kalau M-nya 2, N-nya 5, nanti A-nya itu tadi 4 tambah 5 bagi 3, 9 bagi 3, 3 ya. Nah, sedangkan B-nya, saya cek di sini, 5 dikurangi 2 kan 3, 3 bagi 3, 1 ya. Oke, tetap di sini A lebih besar dari B. Memenuhi syarat ini, sekarang kita cek A tambah B-nya. A tambah B-nya adalah, berarti A tambah B-nya adalah 4 ya. Nah, 4 itu bilangan bulat ya. Apakah A plus B bilangan bulat? Jawabannya iya. Oke ya. Nah, sekarang coba kalau M-nya saya ambil berapa ya? M-nya ini misalnya saya ambil 0, ini 0,3, nanti 0, ini supaya dikurangi mudah. Ini 0,3, ini 1,8. Jadi nanti 1,5 bagi 3, 0,5 ya. Oke, kita misalkan M-nya adalah 0,3. Oke, N-nya adalah 1,8 ya. Sehingga nanti A-nya berapa nih? A-nya sama dengan 2 dikali 0,3 itu 0,6 ditambah 1,8 itu 2,4 dibagi 3 itu 0,6 ya. 0,8 ya. 2,4 dibagi 3 0,8. Sedangkan B-nya adalah 1,8 dikurangi 0,3, 1,5 dibagi 3, 0,5. Tetap A lebih besar dari B. Oke, memenuhi syarat A lebih besar dari B. Tapi, apakah A tambah B-nya bilangan bulat? Kita cek di sini 0,8 ditambah 0,5 adalah 2,3. Jawabannya tidak bulat. Nah, ternyata setelah kita gabungkan teman-teman, tetap saja tidak cukup ya. Kalau tidak cukup maka jawabannya yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya teman-teman, itulah pembahasan soal-soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman tuliskan di kolom komentar kira-kira teman-teman benar berapa sama salah berapa tadi dari 6 soal tadi. Dan juga teman-teman bisa kasih masukan juga di kolom komentar kira-kira pengen diberikan pembahasan atau soal-soal terkait materi apa. Oke ya, supaya nanti kakak akan buatkan videonya buat kalian belajar. Oke, tetap selalu semangat teman-teman untuk mempersiapkan
UTBK meraih PTN impian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian video-video dari Ajarin Channel. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.